Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurhayati dengan NIM 1932110080 dari mahasiswa agribisnis kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait mini riset tentang usaha produksi tempe studi kasus pada Ida Tempe di Dusun Kedung Kakap, Kecamatan Menjeng, Kabupaten Gresik untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Aminah Happy Monitova Aryani. Ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama terkait gambaran umum usaha, yang kedua aspek teknis, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek manajerial dan organisasi, yang kelima aspek lingkungan, yang keenam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang terakhir yaitu aspek finansial. Pembahasan yang pertama yaitu terkait gambaran umum usaha. Usaha Ida Tempe ini merupakan salah satu usaha yang memproduksi tempe yang berlokasi di Dusun Kedung Kakap, RT 1 RW 1, Desa Kedung Sekar, Kecamatan Menjeng, Kabupaten Gresik, dengan nama pemilik yaitu Ibu Qoriah. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 1990 dan modal dari usaha ini yaitu modal sendiri dan tidak ada kerjasama dengan pihak-pihak luar, sehingga usaha ini merupakan usaha milik pribadi. Bahan baku dari produksi tempe ini yaitu kedelai, yang dimana bahan baku tersebut diperoleh dari pemasok yang telah bekerja sama dengan pemilik usaha. Proses produksi berlangsung mulai dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam. Pembahasan yang kedua yaitu terkait aspek teknis. Pada aspek teknis ini juga terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama terkait penentuan lokasi usaha dan luas lokasi produksi. Yang kedua terkait tenaga kerja, yang ketiga tata letak atau layout, dan yang terakhir yaitu teknologi produksi. Pada poin penentuan lokasi usaha dan luas lokasi produksi, lokasi usaha Ida Tempe ini terletak di Dusun Kedung Kakap RT 1 RW 1 Desa Kedung Sekar, Kecamatan Menjeng, Kabupaten Gresik. Meskipun usaha ini berlokasi di desa, akan tetapi masih berdekatan dengan jalan raya, sehingga dapat dikatakan strategis karena konsumen dapat mudah mengakses usaha ini. Luas tempat produksi tempe milik Ibu Qoriah ini memiliki ukuran kurang lebih sekitar 6 x 8 meter persegi. Yang kedua yaitu terkait tenaga kerja. Tenaga kerja pada usaha Ida Tempe ini diambil dari keluarganya sendiri, yaitu sebanyak 3 orang yang terdiri dari Ibu Qoriah dan juga 2 orang anaknya. Poin yang ketiga yaitu terkait tata letak atau layout. Tata letak pada UMKM Ida Tempe ini tergolong ke dalam aliran produksi product layout atau production line product, di mana cara pengaturan dan penempatan semua fasilitas yang akan digunakan pada saat produksi akan ditempatkan pada satu bangunan. Gambar di samping merupakan desain tata layout dari usaha Ida Tempe, di mana kotak warna ungu merupakan proses penggilingan, kotak warna kuning proses pencucian, perebusan, dan perendaman, kotak warna pink merupakan tempat penyimpanan alat-alat, kotak warna hijau proses pengemasan, dan kotak warna biru merupakan tempat penyimpanan tempe yang sudah dikemas. Poin yang terakhir yaitu terkait teknologi produksi. Teknologi yang digunakan pada usaha Ida Tempe ini masih sederhana, yaitu hanya menggunakan alat penggilingan kedelai. Aspek selanjutnya yaitu terkait aspek pasar dan pemasaran. Produk tempe milik Ibu Qoriah ini dipasarkan secara langsung kepada para konsumen, di mana para konsumennya yaitu ibu rumah tangga pada umumnya, penjual gorengan, dan warung-warung tempe penyet. Kemudian strategi pemasaran yang digunakan pada usaha ini yaitu 4P atau Product, Price, Place, dan Promotion. Produk dari usaha Ida Tempe ini yaitu produk kedelai, di mana alasan pemilik memilih usaha ini yaitu karena pemilik melihat peluang yang ada, bahwa di sekitar tempat tinggal dari usaha ini masih belum ada yang memproduksi tempe. Kemudian harga dari produk tempe ini dibanderol mulai dari Rp1.500 sampai dengan Rp5.000, di mana harga tersebut telah disesuaikan dengan harga produk tempe di pasaran. Kemudian tempat lokasi usaha ini berada di Dusun Kedung Kakap, RT 1 RW 1 Desa Kedung Sekar, Kecamatan Menjeng, Kabupaten Gresik, di mana lokasi tersebut masih berdekatan dengan pasar dan juga para konsumennya.
Kemudian promosi yang dilakukan oleh usaha ini yaitu promosi secara langsung atau mall to mall. Aspek yang keempat yaitu aspek manajerial dan organisasi. Usaha Ida Tempe ini merupakan usaha perseorangan di mana hanya dikelola oleh anggota keluarganya sendiri. Manajemen yang dilakukan pada usaha ini yaitu mulai dari manajemen produksi, manajemen persediaan bahan baku, manajemen pengemasan, dan manajemen pemasaran. Tenaga kerja pada usaha Ida Tempe ini berjumlah 3 orang yang diambil dari keluarganya sendiri. Kemudian terkait dengan pembagian tugas pada usaha ini dapat dilihat pada struktur organisasi di samping, di mana Ibu Qori'ah selaku atau sebagai pemilik usaha sekaligus sebagai pengawasan. Kemudian Ida dan Rahmat pada bagian produksi dan pada bagian pemasaran dilakukan oleh Ibu Qori'ah dan juga dibantu oleh anaknya atau Ida. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Meskipun usaha ini menghasilkan limbah dari proses perebusan dan perendaman kedelai, akan tetapi pemilik juga telah memikirkan terkait pembuangan limbah tersebut. Pemilik telah membuat tempat limbah sendiri sehingga limbah tersebut tidak akan mencemari lingkungan sekitar. Kemudian aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Ditinjau dari aspek ekonomi, usaha Ida Tempe ini dapat meningkatkan perekonomian keluarga Ibu Qori'ah sendiri selaku pemilik usaha. Kemudian ditinjau dari aspek sosial, usaha ini memiliki manfaat sosial yaitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena harga produk tempe ini yang cukup terjangkau. Dan beberapa kali juga pemilik membagikan produk tempenya kepada masyarakat sekitar. Sedangkan ditinjau dari aspek budaya, yaitu usaha ini telah menyesuaikan budaya masyarakat Indonesia yang banyak menyukai produk atau olahan tempe. Karena tempe merupakan produk yang kaya akan manfaat dan mudah diolah menjadi berbagai makanan. Aspek yang terakhir yaitu aspek finansial. Aspek finansial yang digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dapat ditinjau dari aspek keuangannya. Berikut ini merupakan aspek keuangan dari usaha Ida Tempe. Di samping ini merupakan tabel investasi usaha Ida Tempe dan dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa biaya investasi untuk memulai usaha Ida Tempe yaitu sebesar Rp25.289.000. Tabel selanjutnya yaitu tabel biaya tetap usaha Ida Tempe. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa total biaya tetap usaha Ida Tempe yaitu sebesar Rp25.289.000 dan total biaya penyusutan per tahunnya yaitu sebesar Rp2.898.000. Kemudian tabel selanjutnya yaitu tabel biaya variabel usaha Ida Tempe. Dari tabel tersebut diketahui bahwa total biaya variabelnya yaitu sebesar Rp1.204.000 dan total biaya variabel per tahunnya yaitu sebesar Rp14.448.000. Selanjutnya yaitu tabel cash flow usaha Ida Tempe dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dilakukan perhitungan kelayakan finansial yang ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu Net Present Value atau NPV, dan dari perhitungan NPV dengan tingkat suku bunga 14% diperoleh nilai NPV yaitu sebesar Rp13.745.583, lebih besar daripada 0 dan dapat disimpulkan bahwa usaha Ida Tempe ini layak untuk dikembangkan karena nilai NPV-nya bernilai positif. Selanjutnya yaitu Internal of Return atau IRR, dan dari hasil perhitungan IRR tersebut diperoleh bahwa nilai IRR sebesar 42,52%, lebih besar dari tingkat suku bunga yaitu 14%. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Ida Tempe ini layak untuk diusahakan. Yang selanjutnya yaitu Net Benefit Cost Ratio atau Net B per C. Berdasarkan perhitungan Net B per C, diperoleh nilai yaitu sebesar 1,5435, lebih besar daripada 1, yang artinya usaha Ida Tempe ini dapat dikatakan layak untuk dikembangkan. Kemudian yang keempat yaitu Payback Period. Berdasarkan perhitungan Payback Period atau PP, dapat diketahui bahwa modal atau investasi dari usaha Ida Tempe ini akan kembali dalam jangka waktu 9 tahun. Dan yang terakhir yaitu Probability Index atau PI. Berdasarkan perhitungan PI, diperoleh bahwa nilai PI sebesar 1,5435, yang artinya usaha Ida Tempe ini dapat dikatakan layak karena nilai PI-nya lebih besar daripada 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.